Assalamualaikum, hai. Jumpa dengan saya Nihayatun Hasanah dalam acara BSC, Bincang Seputar CMBBS. Oke, di sini sudah hadir Bapak Hendra Firmono sebagai narasumber kita. Silakan Bapak Hendra Firmono bisa memperkenalkan diri. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kebanggaan nih hari ini ya di Saung SCMBBS. Api diundang oleh kios CMBBS ini ya. Oke, Api perkenalkan dulu lah. Nama Api Hendra Firmono. Sampai sekarang dari awal tahun 90 Api tugasnya sebagai guru ngajar matematika mulai dari SMA N2 Pandeglang sampai sekarang SMA CMBBS. Tenarnya ya, anak sekalian, tenarnya nih disebut dengan atau panggilannya API, APIH. Itu perkenalan dari API. Oke, jadi udah jelas ya, tadi udah ada perkenalan dari Api kalau beliau ini adalah guru matematika. Pengalaman mengajarnya juga sudah sangat lama. Nah, ini nih dari pengalaman mengajar nih, Pi. Mengapa belajar kimia? Jadi saya ingat pelajaran saya, maaf ya. Jadi mengapa belajar matematika itu penting, Pi? Ya, ini pertanyaan ini sangat sering ya yang Api dapatkan, itu anak-anak juga nanya gitu, atau temennya di beda mata pelajaran gitu ya, selalu menanyakan ini kok matematika itu kenapa selalu ada gitu ya. Ya, matematika itu selalu hadir loh dalam kehidupan kita. Apa yang tidak ada di matematika? Pada saat kita berkomunikasi di pasar ada hitungannya. Pada saat kita butuh perhitungan di rumah tangga, perhitungan ekonominya, selalu ada matematika. Dan maka matematika nggak pernah lepas dari pendidikan, mulai dari PAUD ada hitung-hitungannya, SD ada, SMP ada, SMA sampai di perguruan tinggi ada, selalu ada ya, selalu ada. Nah, setiap mata pelajaran butuh matematika ya, maka dikatakan matematika adalah ratu dari segala ilmu itu. Nah, tuh tadi katanya pelajaran matematika itu ratu dari segala ilmu. Jadi nanti bisa masuk kemana-mana itu. Mau di pelajaran sosial juga masuk, mau di pelajaran agama, ngitung waris ya, Pi? Iya, masuk juga. Jadi bisa masuk kemana-mana nih matematika. Tapi tetap kan suka masih jadi momok, masih dianggap menyeramkan nih pelajaran matematika nih. Nah, sekarang nih, Pi, tips dan triksnya supaya matematika itu jadi menyenangkan. Bagaimana ini, Pi? Coba, Pi, jelaskan. Untuk pertanyaan seperti itu ya, misalnya ini sering sekali, sangat sering. Ini selalu jadi bahan pertanyaan. Saya dulu jadi siswa juga selalu menanyakan bagaimana untuk bisa menggemari matematika itu dengan nyaman, dengan santai, dengan ikhlas menerimanya. Ya, terus terangnya pengalaman saya secara pribadi itu dari mulai saya diajar matematika dari semenjak SD, SMP, SMA tuh ngerasa memang nggak menemukan sosok yang menyenangkan dari seorang guru matematika. Apa yang didapat coba? Ketakutan kita datang. Kita masuk kelas kita harus bersikap dengan rapi gitu. Pokoknya yang ditanyakan, yang didapat di realitas di lapangan itu yang Api alami, guru-gurunya killer semua. Hanya perguruan tinggi aja yang menyebabkan nggak killer karena apa? Masih ada juga dosen yang killer, tapi karena kedewasaannya mungkin harus lebih leluasa untuk tidak harus melakukan itu dosennya kepada seperti kata-kata. Nah, sekarang apa sebenarnya yang harus menjadikan matematika itu nyaman, mudah diterima oleh anak-anak? Satu nih, yang pertama nih, kunci pertama itu guru harus memahami konsepnya. Nah, itu penting. Dibayangkan kalau guru nggak punya konsep, pada saat dia masuk dia nggak bisa apa-apa, improvisasinya hilang, atau dia lebih banyak improv, materinya nggak ada. Tapi kalau kita nguasai konsep, kita tinggal cari nih cara apa yang tepat untuk bisa menghadapi siswa. Saya banyak itu menghadapi hal-hal yang tadinya siswa itu merasa, wah nggak akan sanggup nih dengan pertanyaan-pertanyaan itu, ngetes CMBBS apalagi.
Saya mulai masuk CMBBS ini, anaknya pinter-pinter. Dites saya. Waduh, saya bilang ini anak-anak pasti pintar semua. Memang iya CMBBS. Sampai detik sekarang juga alhamdulillah CMBBS banyak anak pinternya. Pertanyaan itu bisa terjawab. Nah, yang menguasai konsep itu penting. Yang kedua sebenarnya anak-anak itu mudah untuk bisa menguasai matematika. Jangan malas melatih latihan soal terus menerus, karena perubahannya nggak terlalu drastis loh untuk matematika itu. Kalau dia pertanyaannya misalkan fungsi kuadrat, ditanyakannya x-nya, ditanyakan bagaimana gambarnya, menanyakan bagaimana jenis akarnya dan seterusnya. Pertanyaan hanya itu saja. Tapi kalau kita sering latihan, maka kita akan bisa menjawab atau menguasai materi seperti itu. Nah, kalau sudah senang itu, sudah bisa, senang munculnya gitu. Nah, faktor-faktor lain bisa dikesampingkan. Gurunya juga harus improve dengan anak itu, dekat loh dengan anak-anak. Komunikasinya jalan di dalam kelas. Diskusinya oke. Jadi yang harus dilakukan oleh guru tidak statis, dinamis, sehingga bisa membuat daya tarik anak. Nah, bisa kita juga ajarkan bagaimana ini implikasinya kemana, atau realitasnya di lapangan apa sih aplikasinya apa. Nah, itu bisa kita lakukan, bisa kita beri contoh di lapangan. Itu yang bisa Api jelaskan berdasarkan pengalaman. Nggak ada matematika itu sulit. Tanamkan dalam diri Anda, kalau matematika itu nggak sulit, mudah, maka selesai urusannya, kesulitan hilang. Oke, jadi itu tuh menurut Api. Jadi matematika itu nggak sulit. Caranya gimana supaya matematika itu nggak sulit, atau gimana caranya matematika itu menyenangkan dalam pembelajarannya? Yang pertama itu guru harus menguasai konsep matematikanya. Kalau udah menguasai konsep matematikanya, yang kedua adalah menguasai konsep bagaimana mengajarkannya. Termasuk juga penting tadi pesan Apih, kita sebagai guru itu juga harus dekat dengan siswa, bisa mendekatkan diri ke siswa itu. Jadi nanti pembelajaran matematika yang tadinya dianggap sulit bisa jadi menyenangkan juga buat siswa. Seperti itu ya. Nih Pi, biasanya nih kan Apih pengalaman ngajar udah banyak, udah lama gitu kan. Mungkin nih, kayak matematika kita anggap nggak ada yang sulit. Pokoknya jangan ada anggapan matematika itu sulit. Tapi di materi apa nih Pi yang mungkin nilai anak bisa dianggap lebih rendah daripada materi-materi matematika yang lain, konsep-konsep yang lain? Yang mana ini Pi? Ya, kalau di materi mana yang sulit, Api beranjak pada tugas Api sekarang yang ngajar di SMA ya. Memang Api menemukan suatu kesulitan yang ada pada anak tuh, kalau sudah berbicara ada sedikit imajinasi. Berbicara imajinasi yang dimana posisi anak tidak melihat kenyataan realnya. Seperti contoh misalkan pada dimensi 3. Misalkan Api tidak menggunakan alat bantu untuk bisa anak bisa memahami, tapi Api menggunakan ruangan yang ada. Ya, improvisasi Api menggunakan ruangan yang ada. Terkadang anak susah untuk membayangkan bagaimana mengukur jarak antara garis dengan garis, jarak antara garis atau besar sudut antara garis dan bidang. Susah menentukan seperti itu. Nah, sebenarnya hal itu bisa dilakukan oleh anak. Kemudahan itu bisa kalau memang, apalagi teknologi sekarang ya. Teknologi sekarang itu sebenarnya nggak ada ukuran, tidak bisa dibantu berimajinasi mengenai materi ini. Sebenarnya bisa kalau anak-anak kreatif sekarang. Tapi yakinlah anak-anak sekarang kreatif deh untuk mengenai aplikasi-aplikasi teknologinya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang bagus, yaitu harus bisa menggunakan internet, melihat dimensi 3 itu bagaimana pergerakan. Jadi Anda bisa membayangkan dimensi 3-nya, dan saya rasa nggak ada kesulitan untuk itu. Oke, jadi tadi materi yang paling sulit yang menurut pengalaman Api itu adalah mengajarkan dimensi 3, karena tidak semua siswa itu punya kemampuan untuk berimajinasi tentang ruang. Nanti tadi kata Api bagaimana jarak dari bidang ke titik tertentu, jarak antar garis. Nah, itu karena itu tadi kemampuan untuk berimajinasi setiap anak-anak berbeda-beda. Oke, Pi, pertanyaan selanjutnya nih, Pi. Ini matematika tadi sebagai ratunya dari segala ilmu ya, Pi. Iya. Mungkin kalau di pelajaran itu gampang, tapi diterapin di kimia juga ada perhitungan pasti pakai matematika, di fisika juga perhitungan pakai matematika, ekonomi pun ada, geografi ada lah ibaratnya, perhitungannya itu udah jelas rumusnya pakai matematika. Tapi kalau di kehidupan sehari-hari, Pi, belajar matematika apa sih, Pi, yang bisa diterapkan dari matematika dalam kehidupan sehari-hari, Pi? Iya.
Karena memang matematika kan merupakan ratu dari segala ilmu. Tapi hal yang sederhana di kehidupan sehari-hari ya. Tapi kira orang yang nggak belajar juga di sekolahan dia pasti ada perhitungan matematikanya. Contoh sederhana lah. Pada saat seorang tukang dia ingin memasang lantai sekian luasnya, lantainya akan dipasang dengan ubin. Dia akan bisa menghitung berapa besar, berapa banyak ubin yang akan digunakan, berapa banyak tile yang akan digunakan. Pasti dia akan mengukur berapa panjang lantai tersebut, berapa lebar lantai tersebut dengan menentukan ukuran setiap ubinnya, sehingga dia akan beli berapa banyak kebutuhan ubin yang akan dibeli, biar nggak ada rugi. Jangan sampai kebutuhannya sekian kemudian belinya banyak karena dia nggak Mubazir punya, ya, nanti nggak mubazir, kepakai. karena dia nggak punya perhitungan secara matematika. Itu sangat sederhana. Mungkin bisa juga dengan atau aplikasi yang lain. Orang tuh kadang-kadang ya dia ingin untung gitu. Pokoknya kalau udah dia punya toko, dia isinya di situ ada sandal, ada sepatu. Pokoknya saya jual sepatu sekian, jual sandal sekian, untungnya maksimal. Belum tentu. Nah, secara matematika bisa diuntung. Dia hanya menjual sepatu sekian dengan harga yang sudah ditentukan, menjual sandal sekian dengan harga yang sudah ditentukan, dia bisa menghasilkan keuntungannya maksimal. Disitulah letak indahnya matematika. Maka perlu rajin belajar matematika. Tuh, seperti itu ya. Jadi ternyata sebenarnya kadang kita dalam kehidupan sehari-hari juga secara nggak sadar kita mengaplikasikan ilmu matematika. Kayak tadi Api nyontohin misalnya tukang bangunan. Ya dia ngitung luas, walaupun sebenarnya mungkin bisa jadi ketika SD-nya si tukang bangunan itu tidak terlalu memahami lah ibaratnya matematika konsep luas atau apa. Tapi ternyata ketika sudah terjun ke bidang pertukangan harus masang ubin ya, itu akan terpakai konsep untuk menghitung luas sehingga nanti tidak ada ubin yang mubazir. Seperti itu ya Api ya. Iya. Nah, makasih banyak nih Api, udah banyak share bagi-bagi sama kita. Nah sekarang ada nggak nih, saya minta nih pesan untuk kita semua nih dari Api. Iya, ini ya semuanya ya yang menyimak kios CMBS ini. Matematika suatu yang manfaat ya. Semua yang ada di muka bumi ini pasti adalah suatu manfaat. Salah satunya adalah ilmu matematika ini. Nah, bagaimana kita ingin meraih kemanfaatan itu kan? Maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Katakanlah kata kuncinya menyenangi. Kalau kita sudah menyenangi, maka reaksi kita, otak kita, pikiran kita, gerak tubuh kita pasti akan mencari untuk meraih kesenangan itu, untuk mendapat yang disenanginya. Ya, kita harus belajar memahaminya dengan cara selalu latihan, selalu terus kita mendekati terus. Tapi pada saat kita sudah kita menjauh terhadap yang kita senangi, maka kita nggak dapatkan apa-apa. Senangilah matematika, maka Anda akan menyenangi isinya, maka Anda akan memahami konsepnya. Jadi nggak akan muncul kata matematika sulit, bahkan pasti jadi mudah. Oke, demikianlah tadi bincang-bincang kita dengan Api. Udah banyak Api share pengalaman, udah ada pesan juga dari Api. Pokoknya matematika itu nggak sulit, harus ditanamkan dalam diri kita kalau matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Oke, sekian bincang-bincang kita ya Pi. Mungkin nanti kapan-kapan kita undang lagi deh Api, mungkin Ya, terima dengan konsep kasih. yang lainnya. Ini luar biasa perasaan tuh kalau diundang tuh, aduh, apalagi hostnya. Jangan gitu Api, nanti saya terbang. Oke, cukup sekian. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya. Semoga ada episode selanjutnya ya, Pak Gun. Amin. Oke, sekian untuk pertemuan kita episode 1 kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi